Margaluyu, sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan dan persawahan, tampak damai dari kejauhan. Namun, di balik keheningan itu, desa ini menyimpan cerita-cerita tua yang membuat bulu kuduk merinding. Salah satu yang paling terkenal adalah larangan keluar rumah saat maghrib. Maghrib itu waktu pergantian dunia. Begitulah yang selalu dikatakan oleh orang-orang tua di desa itu. Warga percaya bahwa di waktu tersebut, dunia manusia dan dunia makhluk halus menjadi begitu dekat. Para leluhur desa meyakini bahwa maghrib bukan sekadar waktu antara siang dan malam, tetapi juga momen ketika batas antara alam nyata dan gaib menjadi sangat tipis. Cerita-cerita mistis sering diceritakan di malam hari. Anak-anak yang membandel dan keluar rumah saat maghrib dilaporkan hilang secara misterius atau pulang dalam keadaan bingung, seperti kehilangan akal. Ada pula kisah seorang gadis yang pernah ditemukan tersesat di tengah hutan tanpa ingat bagaimana ia bisa sampai ke sana. Ketika ditanya, ia hanya bergumam tentang suara aneh yang memanggilnya. Jangan coba-coba melawan adat. Maghrib adalah waktunya mereka, ucap Maksumi, salah satu tetua desa, saat menceritakan kejadian itu kepada cucunya, Rehan. Namun, cerita-cerita itu kini hanya dianggap sebagai dongeng kuno. Anak muda desa, termasuk Rehan, seringkali tak percaya. Rehan yang baru saja kembali ke Margaluyu setelah bertahun-tahun tinggal di kota, merasa semua itu hanya tahayul yang tak masuk akal. Kita ini hidup di zaman modern, Nek. Masa masih percaya hal-hal kayak gitu? Katanya sambil tersenyum sinis. Bagi Rehan, larangan itu hanya cara orang tua untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi, siapa sangka, kesombongan Rehan pada akhirnya membawa bencana. Rehan adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Ia terpaksa meninggalkan kehidupannya di kota untuk tinggal bersama neneknya di desa Margaluyu. Perpindahan itu bukan hal mudah baginya. Rehan yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kota besar kini harus menyesuaikan diri dengan kehidupan desa yang sunyi. Di kota, ia adalah seorang pemuda yang penuh semangat, gemar bermain gitar, dan selalu dikelilingi teman-teman. Tapi di desa, ia merasa terisolasi. Maksumi, nenek Rehan, adalah sosok yang penuh perhatian. Meski usianya sudah lanjut, ia tetap energik dan rajin merawat rumah mereka yang sederhana. Namun, ada satu hal yang selalu ia tekankan kepada cucunya, yaitu mematuhi adat dan kepercayaan desa. Di sini, semuanya ada aturannya. Jangan sombong hanya karena kamu berasal dari kota, ucap Maksumi suatu sore. Rehan hanya mengangguk sambil bermain gitar di teras rumah. Ia tidak terlalu mendengarkan. Baginya, hidup di desa hanyalah sementara, hingga ia bisa kembali membangun hidupnya di kota. Malam itu, Maksumi menceritakan banyak hal tentang kepercayaan desa, terutama soal larangan keluar saat maghrib. Banyak yang sudah jadi korban, Rehan. Jangan kamu coba-coba melawan larangan ini. Rehan tertawa kecil mendengar cerita itu. Mungkin mereka tersesat karena gelap, bukan karena makhluk gaib, Nek, jawabnya. Maksumi hanya menggelengkan kepala. Baginya, cucunya yang satu ini terlalu keras kepala. Hari-hari berlalu, dan Rehan mulai merasa bosan. Kehidupan di Margaluyu terlalu tenang untuknya. Tidak ada kafe, tidak ada teman seusianya, dan yang paling mengganggunya adalah peraturan-peraturan aneh yang terus diingatkan oleh neneknya. Salah satunya adalah larangan keluar rumah saat maghrib. Rehan berpikir, apa sih yang bisa terjadi kalau aku keluar? Ini cuma cerita lama yang dibuat-buat. Suatu sore, saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Rehan duduk di teras rumah sambil memainkan gitarnya.
Suara dawai gitar memecah keheningan desa. Dari kejauhan, suara azan maghrib mulai berkumandang. Maksumi segera keluar dari dapur dan memanggil cucunya. "Rehan, masuk sekarang. Sudah waktunya maghrib," katanya dengan nada serius. Rehan menoleh sambil menghela napas. "Iya, Nek, sebentar lagi," jawabnya santai. Tapi ia tidak segera bangkit. Entah kenapa, malam itu ia merasa ingin menantang larangan itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua cerita mistis yang diceritakan neneknya hanya mitos belaka. Ketika langit berubah gelap, Rehan memutuskan untuk berjalan-jalan kecil ke ujung desa. "Hanya sebentar, lalu aku pulang," pikirnya. Ia tidak ingin terlihat pengecut hanya karena cerita-cerita tak masuk akal. Dengan tangan di saku dan jaket tipis yang membalut tubuhnya, Rehan melangkah keluar rumah. Suasana desa terasa berbeda di malam hari. Jalan-jalan yang biasanya ramai oleh anak-anak bermain kini kosong. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik terdengar begitu nyaring di telinga. Rehan mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul di hatinya. Ia terus melangkah menuju pohon besar yang berada di pinggir ladang. Pohon itu, menurut cerita warga, adalah tempat favorit makhluk gaib. Tapi Rehan tidak percaya. Saat melewati pohon tersebut, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Angin tiba-tiba berhenti bertiup, dan suasana menjadi sunyi senyap. Ia mencoba melangkah lebih cepat, tapi suara lirih tiba-tiba terdengar dari balik pohon. "Rehan, pulang!" Suara itu lembut, seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuatnya berhenti. Rehan merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang, mencoba mencari tahu dari mana suara itu berasal. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon besar dan bayangan malam yang menyelimuti sekitarnya. "Mungkin cuma angin," gumamnya, meski dalam hati ia merasa ragu. Namun, semakin ia melangkah menjauh, suara itu semakin sering terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. "Rehan, pulang sekarang." Rehan mulai merasa panik. Ia mencoba mengabaikan suara itu dan mempercepat langkahnya. Tapi jalan yang ia lalui terasa semakin panjang, seperti tak berujung. Saat ia melihat sekeliling, jalanan yang seharusnya familiar kini tampak asing. Rumah-rumah warga yang tadi terlihat di kejauhan kini menghilang. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat seperti sosok tinggi yang mengintai. Hawa dingin semakin menusuk, dan Rehan menyadari bahwa ia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Langkah Rehan terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena suasana yang mulai mencekam. Jalan yang biasanya ia kenal berubah seperti tempat asing. Pohon-pohon besar di pinggir jalan terlihat seperti bayangan raksasa yang bergerak perlahan. Semakin lama ia melangkah, semakin asing suasana di sekelilingnya. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu jauh. Aku akan kembali sekarang," gumamnya, mencoba menghibur diri. Namun, saat ia berbalik, jalur yang tadi ia lalui sudah tidak ada. Jalan setapak itu kini hilang, digantikan hamparan gelap tanah dan rerumputan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Ini tidak mungkin. Aku tadi berjalan di jalanan desa," pikirnya panik. Ia mencoba memanggil, "Nek, Nek Sumi." Suaranya menggema, tapi tidak ada jawaban. Satu-satunya yang terdengar hanyalah suara jangkrik yang kini terasa semakin nyaring, seperti mengejeknya. Rehan mulai berjalan cepat, berusaha mencari jalan pulang. Namun, semakin ia melangkah, suasana semakin aneh. Udara terasa lebih dingin,
dan setiap langkahnya seperti menggaung di telinganya. Ia mencoba menghubungi seseorang di ponselnya, tapi layar hanya menampilkan tulisan "no signal". Jantungnya mulai berdegup lebih kencang, dan pikirannya mulai dipenuhi ketakutan yang tidak bisa ia abaikan. Di tengah kebingungannya, sebuah suara lirih kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Rehan, pulanglah sebelum terlambat." Suara itu lembut, seperti suara perempuan, tetapi ada nada dingin yang membuatnya merinding. Rehan berhenti dan menoleh ke segala arah, tapi ia tidak menemukan apa-apa. "Siapa itu?" teriaknya, suaranya terdengar tegang. Tidak ada jawaban. Hanya angin dingin yang tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun-daun di sekitarnya berguguran. Rehan mencoba menguatkan dirinya. "Ini pasti cuma halusinasi. Aku hanya perlu keluar dari sini," pikirnya, meski rasa takut perlahan merayap ke seluruh tubuhnya. Namun, saat ia kembali melangkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini diikuti oleh tawa kecil yang terdengar menyeramkan. Tawa itu seperti datang dari segala arah, memenuhi udara di sekitarnya. Rehan menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengusir suara tersebut, tetapi sia-sia. "Berhenti! Hentikan!" teriaknya, suaranya pecah oleh rasa takut. Saat Rehan mencoba berlari, kabut tebal tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh area di sekitarnya. Kabut itu begitu pekat hingga ia tidak bisa melihat lebih dari beberapa langkah di depannya. Napasnya semakin berat, bercampur dengan rasa panik yang terus meningkat. Ia merasa seperti dikepung oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah kabut, Rehan melihat sebuah bayangan samar. Bayangan itu tinggi dan berdiri mematung. "Siapa itu?" tanya Rehan dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, tapi bayangan itu mulai bergerak perlahan ke arahnya. Langkahnya tidak bersuara, tapi setiap gerakan terasa seperti memancarkan aura dingin yang menusuk. Rehan mencoba mundur, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Bayangan itu semakin dekat, dan ketika jaraknya tinggal beberapa meter, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bayangan itu tidak memiliki wajah. Hanya bentuk gelap seperti manusia, tapi kosong, tanpa mata, hidung, atau mulut. Dalam sekejap, naluri Rehan mengambil alih. Ia berbalik dan mulai berlari sekuat tenaga. Kabut yang tebal tidak menghalanginya. Ia terus berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari bayangan menyeramkan itu. Jantungnya berdetak begitu kencang, dan napasnya terasa seperti membakar paru-parunya. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia berlari, suara langkah lain terdengar di belakangnya. Suara itu bukan seperti langkah manusia, melainkan seperti sesuatu yang menyeret kakinya di atas tanah. Rehan tidak berani menoleh. Ia tahu, apapun yang mengejarnya bukanlah sesuatu yang ingin ia lihat. Saat ia merasa kakinya mulai lemas, Rehan tersandung sesuatu dan terjatuh ke tanah. Ia meringis kesakitan, tapi tidak sempat untuk memikirkan lukanya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba merangkak menjauh. Tapi sebelum ia bisa bangkit, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya. Rehan menoleh dengan perlahan, dan apa yang ia lihat hampir membuatnya pingsan. Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan wajah pucat pasi. Rambutnya panjang dan berantakan, sebagian menutupi wajahnya. Matanya kosong. Tidak ada bola mata, hanya putih yang menyeramkan. Wanita itu mengenakan baju lusuh yang basah, seperti habis keluar dari sungai. "Kenapa kau keluar saat maghrib, Rehan?" Suara wanita itu terdengar parau, seperti datang dari dua arah sekaligus.
Rehan tidak mampu menjawab. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia merasa kakinya tidak lagi bisa digerakkan. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke Rehan, begitu dekat hingga ia bisa merasakan napas dingin yang menusuk kulitnya. Rehan ingin berteriak, tapi suaranya seperti terhenti di tenggorokan. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan ancaman. "Pergilah, sebelum semuanya terlambat," bisiknya, sebelum kabut tiba-tiba menelan segalanya. Ketika Rehan membuka matanya, ia mendapati dirinya terbaring di atas tanah yang dingin dan lembab. Kabut tebal yang tadi menyelimutinya kini menghilang, meninggalkan suasana yang begitu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin, hanya keheningan yang terasa menusuk. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya masih lemas. Kakinya gemetar, dan pikirannya kacau, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Itu tidak mungkin nyata, gumamnya sambil memegangi kepalanya. Namun, sentuhan dingin di bahunya dan wajah wanita menyeramkan itu terasa begitu nyata. Ia meraba bahunya, tempat wanita itu menyentuhnya, dan merasakan dingin yang tidak wajar, seolah tubuhnya masih menyimpan bekas dari pertemuan itu. Rehan menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku harus keluar dari sini," pikirnya. Namun, saat ia mencoba melangkah, lagi-lagi ia merasa jalan yang ia kenal telah menghilang. Yang ada hanyalah pepohonan tinggi dan tanah yang basah, seperti hutan yang tak pernah ia masuki sebelumnya. Rehan mengedarkan pandangannya ke segala arah, berharap menemukan sesuatu yang familiar, tapi tidak ada apa-apa. Seolah-olah ia telah dibawa ke dunia yang berbeda. Di tengah usahanya mencari jalan pulang, Rehan mulai memperhatikan sesuatu yang ganjil di sekitar hutan itu. Pohon-pohon di sekitarnya memiliki tanda-tanda aneh. Ada goresan seperti cakaran di batangnya, dan beberapa di antaranya seperti mengeluarkan cairan merah gelap yang mengingatkannya pada darah. Hatinya semakin ciut, tapi ia memaksa dirinya untuk terus berjalan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menahan kakinya. Di kejauhan, ia mulai mendengar suara langkah kaki, seperti ada seseorang yang mengikutinya. Ia berhenti, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu juga berhenti. Ia melangkah lagi, dan suara itu kembali terdengar, kali ini lebih cepat, seperti mengejarnya. Rehan memutuskan untuk berlari, meskipun ia tidak tahu arah. Ia berlari tanpa memedulikan rasa lelah, hanya ingin menjauh dari suara yang membuatnya semakin takut. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di depannya. Sebuah pohon besar yang penuh dengan kain putih menyerupai kain kafan, tergantung dari dahan-dahannya. Di salah satu kain itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Ada wajah samar yang tampak seperti manusia, namun cacat, dengan mata melotot dan mulut terbuka seolah-olah berteriak meminta tolong. Rehan mundur perlahan, mencoba menjauhi pohon menyeramkan itu. Tapi saat ia hendak berbalik, suara berat terdengar dari arah pohon. "Kenapa kau di sini?" Suara itu dalam dan bergema, seolah berasal dari dalam bumi. Rehan menoleh dengan gemetar, matanya menatap pohon besar itu. Akar-akarnya yang tebal terlihat seperti ular yang bergerak perlahan. Siapa itu?" teriaknya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Sebaliknya, pohon itu mulai berguncang, dan kain-kain putih yang tergantung di dahannya bergerak seperti tertiup angin. Tapi anehnya, tidak ada angin yang berhembus. Rehan merasa jantungnya berdetak semakin cepat, dan tubuhnya mulai kehilangan kendali. Dari balik akar pohon, sesuatu mulai muncul. Sebuah tangan kurus dan panjang, dengan kuku hitam yang tajam, menyembul perlahan.
Rehan tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan mulai berlari lagi, kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Ia tidak peduli kemana ia pergi, asalkan menjauh dari pohon itu dan makhluk yang bersembunyi di dalamnya. Rehan terus berlari tanpa henti. Kegelapan malam terasa semakin pekat, dan ia tidak lagi tahu apakah ia masih berada di hutan atau di tempat lain. Keringat bercucuran dari tubuhnya, dan napasnya semakin tersengal. Namun, di tengah keputusasaan, ia mulai merasakan sesuatu yang lain, seperti ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan samar di antara pepohonan. Bayangan itu tidak bergerak, tapi ia bisa merasakan kehadirannya. Rehan mencoba mengabaikannya, tapi perasaan itu semakin kuat, seolah-olah makhluk itu menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Ketika ia melangkah ke sebuah jalan setapak, ia tiba-tiba mendengar suara tawa kecil. Tawa itu terdengar seperti suara anak-anak, tetapi ada nada yang aneh dan tidak wajar. Rehan berhenti, tubuhnya membeku. Di depan matanya, jalan setapak itu perlahan berubah, seperti ditelan oleh kegelapan. Ia merasa dunia di sekitarnya mulai bergoyang, dan rasa pusing menyerangnya. Apa yang terjadi? Igumamnya sebelum ia jatuh terduduk di tanah. Saat Rehan mencoba mengumpulkan tenaganya, ia melihat sosok lain muncul dari balik bayangan. Kali ini bukan wanita pucat seperti sebelumnya, melainkan seorang lelaki tua dengan jubah hitam panjang. Wajahnya tertutup sebagian oleh topi besar yang usang, sehingga sulit untuk melihat matanya. Lelaki itu berdiri diam, memandangi Rehan tanpa berkata apa-apa. "Tolong, aku tersesat. Bantu aku keluar dari sini," ucap Rehan dengan suara lemah. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangannya, menunjuk ke suatu arah. Rehan mengikuti arah telunjuknya dan melihat sesuatu yang tampak seperti cahaya kecil, jauh di tengah kegelapan. Harapan mulai muncul di hati Rehan. Namun, ketika ia menoleh kembali untuk mengucapkan terima kasih, lelaki itu sudah menghilang. Tidak ada jejak, seolah-olah ia tidak pernah ada di sana. Rehan merasa kebingungan, tapi ia memutuskan untuk mengikuti cahaya tersebut. Mungkin itu jalan keluar, pikirnya, meskipun ada keraguan di dalam hatinya. Rehan terus berjalan menuju cahaya kecil yang terlihat seperti harapan terakhirnya. Cahaya itu tampak seperti lentera kecil yang berayun pelan di tengah kegelapan. Setiap langkah yang ia ambil membuat cahaya itu terlihat semakin dekat, tapi anehnya, ia tidak pernah benar-benar sampai. Jalan setapak yang ia tempuh terasa semakin licin, seperti dilumuri oleh sesuatu yang basah. Bau anyir mulai tercium, semakin tajam seiring langkahnya mendekati cahaya tersebut. Hati Rehan mulai dipenuhi keraguan. Apa ini benar-benar jalan keluar, atau hanya jebakan? Pikirnya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ketika ia akhirnya sampai di tempat cahaya itu berada, Rehan tertegun. Lentera yang ia lihat ternyata menggantung pada sebuah pohon kecil yang mati, rantingnya kering dan bengkok seperti tangan yang melambai. Di bawah lentera itu terdapat sebuah kuburan tua yang tertutup dedaunan dan lumut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, hanya kesunyian yang mencekam. Kenapa aku dibawa ke sini? Pikirnya bingung, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk bergerak lebih jauh. Ketika Rehan memandang kuburan itu dengan penuh kebingungan, ia tiba-tiba mendengar bisikan lirih yang terdengar seperti berasal dari dalam tanah. "Rehan, kau telah melanggar." Suara itu terdengar serak dan berat, seperti seseorang yang berusaha berbicara dengan napas terakhirnya. Rehan melangkah mundur dengan panik, matanya menatap tanah di depan kuburan itu. Perlahan, tanah tersebut mulai bergoyang,
seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Rehan ingin lari, tapi kakinya terasa seperti ditarik oleh akar-akar yang tidak terlihat. "Tolong, tolong aku!" teriaknya, tapi hanya keheningan yang menjawab. Dari tanah yang retak, muncul tangan kurus dengan kuku panjang, seperti tangan wanita yang pernah ia lihat sebelumnya. Kali ini, suara lirih itu berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Rehan menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tidak mau berhenti. "Pergilah sebelum semuanya terlambat." Rehan berusaha melepaskan diri dari tempat itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menarik kakinya dan mulai berlari lagi. Namun, semakin jauh ia berlari, ia merasa dirinya kembali ke tempat yang sama. Lentera itu, pohon mati, dan kuburan tua itu terus muncul di hadapannya, seperti ia terjebak dalam lingkaran yang tidak berujung. Rehan mulai putus asa. Napasnya tersengal, dan ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia jatuh terduduk di tanah, memegangi kepalanya yang terasa berputar. "Ini semua hanya mimpi buruk. Aku pasti tertidur, dan aku akan bangun," gumamnya berulang-ulang, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi rasa dingin di tubuhnya dan bau anyir di udara membuktikan bahwa ini adalah kenyataan. Dalam keputusasaannya, Rehan mendengar suara langkah kaki mendekat. Kali ini langkah itu terdengar pelan, seperti seseorang yang sengaja mengulur waktu. Ia mengangkat wajahnya perlahan, dan apa yang ia lihat membuatnya semakin bingung. Di depannya, berdiri sosok seorang anak kecil, mengenakan pakaian lusuh dan mata yang tampak kosong. Anak kecil itu hanya berdiri diam, menatap Rehan tanpa berkata apa-apa. Wajahnya pucat, tapi ada sesuatu yang membuatnya tampak tidak wajar. Matanya tidak berkedip, dan bibirnya sedikit terbuka, seolah ia ingin berbicara tapi tidak bisa. "Siapa kamu? Apa kau bisa menolongku keluar dari sini?" tanya Rehan dengan suara bergetar. Anak itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lain. Namun, berbeda dengan lelaki berjubah hitam sebelumnya, anak ini tampak ragu. Gerakannya lambat, seperti menahan sesuatu. "Pergilah ke sana," suaranya pelan, hampir tidak terdengar, tapi ada nada sedih yang membuat Rehan merasa aneh. Ketika Rehan berbalik untuk melihat arah yang ditunjukkan, ia mendapati sebuah jalan setapak baru yang muncul entah dari mana. Jalan itu tampak lebih terang, seperti diterangi oleh sinar bulan. Tapi ketika ia menoleh kembali untuk berterima kasih, anak itu sudah menghilang, menyisakan udara dingin dan kesunyian. Rehan memutuskan untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh anak kecil itu. Dengan langkah hati-hati, ia menyusuri jalan tersebut. Di sepanjang jalan, ia mulai mendengar suara-suara samar, seperti orang-orang yang berbisik di kejauhan. "Jangan percaya, jangan percaya," bisikan itu berulang-ulang, membuat hati Rehan semakin gelisah. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia terus berjalan hingga akhirnya menemukan sesuatu yang terlihat seperti pintu gerbang. Gerbang itu terbuat dari kayu tua yang dipenuhi ukiran aneh, dan di atasnya ada tulisan yang sulit ia baca, seperti dalam bahasa kuno. Di balik gerbang, Rehan melihat cahaya terang yang tampak seperti dunia luar. Dengan hati penuh harapan, Rehan mendekati gerbang tersebut. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya, ia mendengar suara wanita dari belakangnya, suara yang sudah tidak asing lagi. "Rehan, kau tidak boleh pergi." Suara itu dingin dan penuh ancaman, membuat tubuh Rehan membeku di tempatnya. Rehan mematung di depan gerbang kayu itu, tubuhnya terasa seperti dihantam dingin yang menggigilkan. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi suara wanita itu semakin mendekat. "Kau sudah melanggar batas,"
dan kau harus menebusnya. Kata suara itu kini lebih jelas, dingin dan penuh amarah. Rehan memejamkan mata, mencoba melawan ketakutannya. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari sini, teriaknya dengan suara parau. Ia mengulurkan tangannya ke arah gerbang, tapi tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat menghantam tubuhnya, membuatnya terjatuh keras ke tanah. Ketika ia membuka mata, ia melihat wanita itu berdiri di hadapannya. Sosoknya kini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya pucat hingga hampir transparan, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya menyeringai lebar dengan gigi tajam yang terlihat tidak alami. Kau pikir bisa lari dari ini? Desis wanita itu mendekat perlahan. Rehan mencoba merangkak menjauh, tapi wanita itu menariknya dengan kekuatan luar biasa. Tubuh Rehan dilemparkan ke dekat pohon tua yang tadi ia temui di bawah lentera yang bergoyang. Kali ini, wanita itu tidak lagi diam. Ia mulai berbicara dengan nada penuh dendam. Tahukah kau kenapa kau tidak boleh keluar saat maghrib? Tanyanya, meski tidak menunggu jawaban. Karena saat itu, dunia kami dan duniamu bertemu. Dan kau, bodoh sekali, melanggar batas yang telah kami jaga. Rehan hanya bisa menatap dengan ketakutan. Tubuhnya tak sanggup bergerak. Wanita itu melanjutkan dengan suara yang semakin mengerikan. Kau telah memasuki wilayah kami, dan sekarang kau harus membayar harga. Kami memberimu peringatan, tapi kau tidak mendengarkan. Rehan mulai mengingat semua kejadian malam itu. Suara nenek di rumah, suasana aneh saat maghrib, dan bahkan bisikan kecil di telinganya. Semuanya adalah peringatan yang ia abaikan. Di tengah rasa putus asanya, Rehan mencoba berbicara. Aku tidak tahu, aku tidak bermaksud melanggar. Tolong, lepaskan aku. Isaknya, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Wanita itu berhenti sejenak, menatap Rehan dengan tatapan dingin. Satu-satunya cara agar kau bisa pergi adalah dengan meninggalkan sesuatu. Ucapnya perlahan, sambil menunjuk dada Rehan. Jiwamu. Rehan terkejut mendengar itu. Ia menggigit bibirnya, mencoba menolak tawaran tersebut, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ketika wanita itu mendekat, Rehan tiba-tiba teringat lentera di atas pohon. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa lentera itu adalah kunci. Dengan sisa keberanian yang ada, ia berteriak, jika aku harus menyerahkan sesuatu, ambil lentera itu, bukan jiwaku." Wanita itu tertawa keras, tapi seketika tatapannya berubah bingung. Rehan tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan. Dengan kekuatan yang tersisa, ia meraih batu di dekatnya dan melemparkannya ke lentera. Lentera itu pecah, dan api kecil di dalamnya padam seketika. Saat itu, wanita tersebut mengeluarkan jeritan panjang, seperti ribuan suara bercampur menjadi satu. Tanah di bawah Rehan mulai bergetar, pohon-pohon di sekitarnya bergoyang liar, dan suara gemuruh terdengar di mana-mana. Wanita itu melesat ke arah Rehan, tapi tubuhnya mulai memudar, seolah-olah dia kehilangan kekuatannya. "Tidak, kau telah menghancurkan segel kami," teriaknya dengan suara yang semakin melemah. Dalam sekejap, suasana gelap dan menakutkan itu berubah. Pepohonan yang melingkupi Rehan lenyap, digantikan oleh jalan desa yang ia kenal. Rehan mendapati dirinya kembali di depan rumah neneknya. Napasnya tersengal dan tubuhnya penuh luka. Ketika Rehan membuka pintu rumah neneknya, ia melihat neneknya berdiri di ruang tengah, menatapnya dengan ekspresi khawatir. "Rehan, kemana saja kau? Aku sudah mencarimu sejak tadi," ucapnya sambil memeluk cucunya dengan erat. Rehan tidak bisa berkata apa-apa.
Ia hanya menangis dalam pelukan neneknya, mengingat semua hal yang baru saja ia alami. Malam itu, Rehan menceritakan semuanya kepada neneknya, dan sang nenek hanya mengangguk pelan. Itulah kenapa aku selalu bilang, jangan pernah keluar saat maghrib. Bukan karena aku ingin melarangmu, tapi karena aku tahu ada hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita pahami. Sejak malam itu, Rehan tidak pernah lagi mengabaikan nasihat neneknya. Ia belajar bahwa beberapa larangan tradisional bukan hanya mitos, melainkan pelajaran yang diwariskan untuk melindungi manusia dari bahaya. Dan sampai sekarang, setiap kali maghrib tiba, ia memastikan untuk berada di dalam rumah, mengingat malam menyeramkan yang hampir merenggut segalanya dari hidupnya. Cerita ini mengakhiri perjalanan emosional Rehan dengan pesan moral yang mendalam, mengingatkan penonton bahwa tradisi dan larangan seringkali memiliki alasan yang lebih besar dari sekadar aturan.